Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Eko, perkenalkan nama saya David Haryo dari kelas 10 IPA 1, absen 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhatain dari 10 IPA 1. Halo Pak Eko, nama saya Gracia Dorotea. Saya dari 10 IPA 1, absen 10. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haura Syifa Wijaya, kelas 10 IPA 1. Halo Pak Eko, perkenalkan nama saya Jonathan Diva Hamdani, absen 12 dari kelas 10 IPA 1 dan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joza Julifa Pramaisi Bonafit dari kelas 10 IPA 1. Saya dari kelompok 2 dengan materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi di video ini saya akan membahas tentang persamaan mutlak dan 2 soal dari bab mutlak buku matematika wajib. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam persamaan mutlak ini, kita harus cari tahu dulu apa itu mutlak. Misalkan nilai mutlak 2 sama dengan 2. Dan nilai itu adalah 2. Dan mutlak itu hasilnya selalu positif, bukan minus. Walaupun di dalam mutlak itu adalah ada minusnya, tapi hasilnya adalah selalu positif. Contohnya adalah mutlak min 2, tapi hasilnya akan tetap menjadi 2. Dan ya, jadi ini adalah pengertian mutlak. Dan mutlak itu hasilnya selalu positif walaupun di dalam mutlak itu terdapat. Nah, selanjutnya saya akan kasih contoh soal. Jika mutlak X yang hasilnya 5, maka berapa nilai X-nya? Sini saya bisa jawab dengan 3 cara. Yang pertama, 3 cara logika. Kedua, cara kuadrat. Dan ketiga, memakai cara definisi. Nah, saya sini dulu pakai cara logika dulu. X sama dengan min 5 atau X sama dengan 5. Nah, kalau logika ini kita hanya sederhana doang. Jadi kita hanya lihat di dalam mutlak ini hanya ada apa saja. Kan kalau sini kan ada X doang, ya berarti kita ya sudah tinggal masukin di 5 ini tinggal antara min 5 atau 5. Terus cara kedua itulah cara kuadrat. Jadi kalau kita pakai cara kuadrat itu di kedua row ini kita kuadratkan. Lalu kalau sudah, kita pindah row yang dari sebelah kanan ke kiri. Ini mutlak X kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, kalau sudah, mutlak itu kalau misalkan dikasih kuadrat akan menjadi tanda kurung atau sama aja mutlaknya itu hilang. Nah, itu kalau sudah kuadratnya itu kita pindah ke sini. Ini kuadrat sama dengan 0. Kita pakai kuadrat lagi nih, kita pakai rumus A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dan A min B. Dan X tambah 5 dan X min 5 sama dengan 0. Nah, kalau sudah, X nya sama dengan 5 dan X ini hasilnya X sama dengan 5. Nah, ini kita memakai cara kuadrat dan hasilnya sama kan. Yang ketiga adalah cara definisi. Apa itu maksudnya cara definisi? Nah, jadi kalau cara definisi itu X-nya itu ada yang sama dengan lebih besar dari 0 dan X-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, misalkan ya X sama lebih besar dari 0, maka X itu sama dengan 5. Nah, ini betul kan? Kalau 5 lebih besar daripada 0, maka menurut rumus ini adalah benar.
Nah, terus yang kalau rumus kedua itu adalah yang ini, X lebih kecil dari 0. Kalau misalkan X lebih kecil dari 0 ini, berarti kita harus X nya itu kita kali min. Maka min X sama dengan 5 dan X sama dengan min 5. Nah, ini kita kalau pakai cara definisi sama seperti sebelumnya. Sekarang itu kita mengerjakan contoh soal kedua, yaitu berapa nilai X di dalam mutlak X min 5 sama dengan 8. Nah, jika udah ke persamaan ini, kita harus milih dua cara, yaitu cara kuadrat atau definisi. Tapi kalau misalkan kita pakai cara logika bagaimana? Ya mungkin akan bakal susah, tapi kita akan pakai cara yang efisien, yaitu cara 2 dan 3 doang. Dan kita akan bahas yang cara kuadrat, yaitu dengan cara kedua sisi kita kuadratkan. Jadi X min 5 kuadrat sama 8 kuadrat. Terus kalau udah 8 kuadratnya itu kita pindah ruas ke sebelah kiri, jadinya min X min 5 kuadrat kurang 8 kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau sudah kayak gini, kita memakai rumus yang sama kayak gini juga nih. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B A min B. Jadi X min 5 tambah 8 dan X min 5 min 8 sama dengan 0. Nah, kalau sudah kayak gini, kita tinggal hitung aja nih. Jadi X plus 3 dan X min 13, dan jangan lupa taruh sama dengan 0. Nah, kalau sudah kayak gini, kita tinggal keluarin aja 3 sama min 13, jadi X min 3 atau X sama dengan 13. Nah, kalau pakai cara kuadrat ya ini nih jawabannya. Tapi kalau misalkan kalau sudah kuadratnya, kita sekarang tinggal pakai cara definisinya, yaitu ini definisi. Dan seperti tadi, X min 5 sebenarnya lebih besar dari 0, maka X min 5 sama dengan 8. 5 dipindahkan ke kanan, jadi 8 tambah 5 13, jadi X sama dengan 13. Terus kalau yang kedua, yaitu X min 5 lebih kecil dari 0, maka itu kita harus kali X min 5 itu. X min 5 nya 8, jadinya min X tambah 5 98. Kalau sudah, kita pindah ruas, jadinya min X sama dengan 3. Nah, kalau sudah, min itu pindah ke kanan juga, jadi min 3. Nah, samakan seperti cara kuadrat. Nah, jadi sekian tentang materi persamaan kuadrat ini. Nanti selanjutnya saya akan membahas tentang 2 soal dari buku paket matematika. Dalam matematika, nilai mutlak adalah nilai suatu bilangan real tanpa tanda plus atau minus. Sedangkan persamaan nilai mutlak adalah persamaan bilangan yang biasanya mengikuti nilai mutlak. Dalam matematika, nilai mutlak adalah nilai suatu bilangan real tanpa tanda plus atau minus. Sedangkan persamaan nilai mutlak adalah persamaan bilangan yang biasa mengikuti nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah suatu nilai mutlak dari sebuah bilangan yang dapat didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik nol pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya.
Untuk contoh soal yang pertama, ada himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 3 min 4x lebih besar daripada 5. Di dalam nilai mutlak ada nilai positif dan nilai negatif. Yang pertama kita cari nilai positifnya terlebih dahulu. Kita buka mutlaknya, berarti menjadi 3 min 4x lebih besar daripada 5. Maka di sini min 4x, 3-nya dipindah ke kanan maka menjadi 5 min 3. Maka min 4x menjadi lebih besar daripada 2. Dan x lebih kecil daripada min 2/4. Kita sederhanakan menjadi x lebih kecil daripada min setengah. Untuk yang kedua kita cari nilai negatifnya. Maka di sini kita tambahkan min buka kurung 3 min 4x lebih besar daripada 5. Maka sini min 3 plus 4x lebih besar daripada 5. Plus 4x menjadi plus karena kurungnya dibuka. Maka dari min menjadi plus. Kemudian 4x lebih besar daripada 8. Sehingga x kita dapatkan di sini adalah 2. Kita buat garis bilangannya. Di sini ada min setengah. Di sini ada 2. Kemudian kenapa bulatannya tidak penuh? Dikarenakan tanda pertidaksamaannya tidak ada tanda sama dengannya. Maka dikarenakan x lebih kecil daripada min setengah, arahnya ke kiri. Dan dikarenakan x lebih besar daripada 2, maka arahnya ke kanan. Sehingga kita dapatkan di sini himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga x lebih kecil daripada min setengah atau x lebih besar daripada 2. Untuk contoh soal yang kedua, ada himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak x plus 3 lebih besar daripada 2 dan mutlak x min 3. Untuk soal ini kita pakai cara kuadrat. Jadi untuk cara memakai cara kuadrat berarti menjadi x plus 3 kuadrat lebih besar daripada 2 x min 3 kuadrat. X dengan 2 berarti menjadi x kuadrat. 3x dikali 2 menjadi plus 6x. Kemudian 3 di 3 kuadrat menjadi plus 9. Lebih besar daripada 2 dikali 2 menjadi 4. Kemudian kita buka kurung, x dengan 2 menjadi x kuadrat. Min 3x dengan 2 berarti menjadi min 6x. Kemudian min 3 dengan min 3 kuadrat berarti menjadi plus 9. Kemudian ini x kuadrat plus 6x plus 9 lebih besar. Yang 4 kita kalikan yang ada di dalam kurung berarti menjadi 4x kuadrat. 4 dikali min 6 berarti menjadi min 24x. 4 dikali 9 menjadi plus 36. Kemudian yang dari kanan kita pindahkan ke kiri semua. Berarti x kuadrat dikurang 4x kuadrat berarti menjadi min 3x kuadrat. Min 24 ke kiri berarti menjadi plus, sehingga 24 ditambah 6 menjadi plus 30x. 36 dipindah ke kiri, dipindah ruas berarti menjadi min 9 dikurang 36 sama dengan min 27. Lebih besar daripada 0. Ini bisa kita sederhanakan, kita bagi min 3. Min 3 dibagi min 3 berarti menjadi x kuadrat. Plus 30 dibagi min 3 berarti menjadi min 10x. Min 27 dibagi min 3 menjadi plus 9 lebih kecil daripada 0. Kemudian kita dapatkan di sini x min 9 dan x min 1 lebih kecil daripada 0. Jadi kita dapatkan di sini 1
lebih kecil daripada X dan X lebih kecil daripada 9. Maka himpunan penyelesaiannya adalah maka himpunan penyelesaian adalah 1 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 9 dan X elemen R. Sekian penjelasan soal dari saya. Terima kasih. Saya akan menyelesaikan soal yang ada di buku paket halaman 18 latihan 2. Soalnya adalah jarak antara pasangan bilangan min 3 dan 8 adalah A5, B9, C11, D13, E15. Mari kita selesaikan. Langkah pertama, kita akan mencari selisihnya terlebih dahulu dengan mengurangi bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. 8 dikurang min 3. Karena min dengan min sama dengan plus, jadi kita masukkan 8 ditambah 3 sama dengan 11. Jadi jarak antara pasangan bilangan min 3 dan min 8 adalah 11. Soal yang kedua, saya akan menjawab soal yang ada di halaman 18, yaitu soal C, soal subjektif. Di sini, tentukan nilai X yang memenuhi setiap persamaan X min 2 sama dengan 5. Kita masukkan X min X kurang 2 kurung sama dengan 5 menjadi X sama dengan 5 tambah 2 sama dengan 7. Kemudian X sama dengan min 5 X min 2 sama dengan min 5, kemudian hasilnya X sama dengan min 5 ditambah 2 sama dengan min 3. Kesimpulannya adalah X sama dengan min 3 dan X sama dengan min 7. Ini dia jawabannya. Dan di sini ada perintah tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Yang soal pertama yaitu adalah mutlak 3 min X sama dengan 6. Kita cari dulu X-nya negatif, yaitu 3 min X sama dengan 6. X sama dengan 3 min 6 sama dengan min 3. Lalu untuk X yang positif kita cari min mutlak 3 min X mutlak sama dengan 6. Min X nya jadi positif ya, jadi min 3 plus X sama dengan 6. X sama dengan 6 ditambah 3, maka hasilnya jadi 9. Maka untuk HP-nya P sama dengan min 3,9. Lalu soal berikutnya ada mutlak X min 7 sama dengan mutlak 3X min 1. Pertama-tama kita cari dulu yang X-nya negatif, jadi X min 7 sama dengan 3X min 1. X min 3X sama dengan minus 1, ini dipindah ruas jadi plus 7. Jadi min 2X sama dengan 6. Maka X sama dengan
6 dibagi min 2 sama dengan min 3. Lalu selanjutnya kita mencari X-nya yang positif. Jadi min X min 7 sama dengan 3X minus 1. Min X plus 7 sama dengan 3X minus 1. Lalu jadi X dipindah ruas jadi 3X sama dengan min 1 minus 7. Lalu jadi minus 4X sama dengan min 8. X sama dengan min 8 per min 4 sama dengan 2. Maka untuk HP ini yaitu HP dari tadi yang kita cari didapatkan hasil yaitu min 3,2. Saya punya pertanyaan, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X kurang dari 2. Maka karena mutlak, maka batasnya mutlak, maka batasnya min 2 dan 2. Dan karena kurang dari 0, maka sama dengan jawabannya adalah min 2 kurang dari X kurang dari 2. Kita akan membahas soal selanjutnya, nilai X yang memiliki pertidaksamaan mutlak X plus 3 kurang dari sama dengan 4. Maka min 4 kurang dari sama dengan X plus 3 kurang dari sama dengan 4. Maka min 4 min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4 min 3. Maka jawabannya min 7 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Berikut contoh soal pertama, persamaan nilai mutlak. Diketahui nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X tambah 2 sama dengan 3 adalah X1 dan X2. Nilai X1 tambah X2 adalah nilai mutlak adalah nilai yang selalu mempunyai nilai positif. Maka persamaan di atas untuk membuatnya positif harus dikuadratkan menjadi seperti ini. Maka X tambah 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. X plus 2 kuadrat menjadi X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan 9. X kuadrat tambah 4X tambah 4, 9-nya pindah ruas menjadi min 9 sama dengan 0. X kuadrat tambah 4X 4 kurang 9 menjadi min 5 sama dengan 0. Setelah itu ini difaktorkan sesuai dengan persamaan ulun kuadrat. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka didapatkan nilai X tambah X2 sama dengan, bisa digunakan dengan cara min B per A. Ini min B-nya itu 4 per A-nya itu 1. Min 4 bagi 1 sama dengan min 4. Jadi didapatkan nilai X tambah X2 adalah min 4. Berikut contoh soal kedua dari materi pertidaksamaan nilai mutlak. Penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak X min 5 kurang dari 8 adalah jika kita mempunyai bentuk
mutlak X kurang dari A, maka batas X-nya nanti dari min A sampai A. Sama saja dengan X min 5 akan mempunyai batas X dari min 8 sampai dengan 8. Supaya nilai X-nya sendiri, karena kita mencari nilai X, maka harus ditambah dengan 5. Min 8 tambah 5 jadi min 3. Ini menjadi X, 8 tambah 5 jadi 13. Maka himpunan penyelesaian yang didapatkan yaitu X di mana min 3 kurang dari X kurang dari 13. X elemen bilangan real. Nah, sekarang kita akan mengambil dua contoh soal dari buku paket halaman 31 nomor 8 dan 9. Nah, ini contoh nomor 8. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 3 min 2x lebih besar dari mutlak x min 4. Nah, mari coba kita hitung sekarang. Jadi kedua ruasnya kita kuadratkan. 3 min 2x kuadrat lebih besar dari x min 4 kuadrat. Nah, kalau sudah kayak gini kita tinggal hitung saja ya. Jadi 4x kuadrat min 12x plus 9 lebih besar dari ini. Kita juga kuadratin juga dua-duanya, jadinya x kuadrat terus plus 8x dan min plus 16. Nah, kalau sudah ruas kanan kita pindah ke sisi kiri, jadinya 4x kuadrat min x kuadrat min 12x plus maaf ya, ini harusnya min, jadi kalau dipindah ke sini jadi plus, min 8x plus 9 terus min 16 lebih dari 0. Nah, kalau sudah kita hitung jadinya 3x kuadrat min 4x terus jadinya min 7. Nah, kalau sekali gini kita tinggal di faktorin saja ya. Ini itu 3x min 7 dan x plus 1 sama dengan 0 ya, ini sama dengan 0. Terus kalau sudah, berarti ini x sama dengan 7/3 dan yang ini x sama dengan min 1. Nah, kalau sudah kayak gini kita tinggal buatkan garis intervalnya aja. Kita buat garis interval di sini. Di sini 0, sini min 1, sini min 1 betul. Di sini 7/3. Nah, kalau sudah kayak gini kita tinggal buat uji coba 0 itu ke dalam persamaan yang terdapat di sini. Jadi uji 0, 3 kali 0 min 7, 0 ditambah 1, jadi sama dengan min 7 lebih kecil dari 0. Nah, setelah kita buat ini, kita jadi tahu kan arah min 1 kemana dan arah 7/3 kemana. Jadi 0 ini memiliki nilai min dan di sini plus, jadi HP-nya adalah x, di mana x
lebih kecil dari 1 atau X lebih besar 7/3, dimana X bilangan real. Nah, ini sudah nomor 8 ya. Sekarang kita akan membahas nomor 9 adalah, yaitu soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x-1 sama dengan lebih besar dari 5 min x. Oke, sekarang kita hitung. Nah, dan di sini kita akan memakai cara definisi. Nah, kita pakai cara definisi itulah x sama dengan lebih besar dari 0, maka 2x min 1 lebih besar dari 5 min x. Nah, ini kita tinggal apa? Ya, variabel sama tinggal kita pindahkan, jadinya 2x plus x sebenarnya lebih besar dari 5 plus 1, jadinya 3x sama dengan lebih besar dari 6. Nah, ini kita buat x sama dengan lebih besar dari 2. Nah, jika yang cara satu ini sudah kita lakukan, kita tinggal pakai cara nomor 2, yaitu x lebih kecil dari 0, maka 2x min 1 lebih kecil dari min 5 min x. Jadi kita hitung 2x min 1 lebih kecil dari min 5 plus x. Jadi yang satu variabel yang kita pindah ruaskan 2x min 1, dan ini min 5 tambah 1, jadinya x sama dengan x lebih kecil dari min 4. Jadi HP-nya himpunan penyelesaian adalah x, di mana x sama dengan lebih besar dari 2 atau x lebih kecil dari min 4, dimana x bilangan real. Nah, sekian. Terima kasih Pak Eko. Jika ada yang salah, mohon maafkan saya, dan saya memang ada banyak salahnya, soalnya saya masih agak ragu-ragu untuk jawabnya Pak. Sekian, terima kasih Pak.